Baik, saya akan mencontohkan untuk membuat peta persamaan lahan, tapi dengan keterbatasan data dan sumber-sumber data yang bisa kita ambil. Nah, sekarang saya akan mencoba mencontohkan pembuatan peta persamaan lahan untuk jagung dengan landasan dari buku evaluasi lahan. Ada parameter iklim, ada parameter tanah, dan ada parameter bentangan lahan. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah lokasi yang harus kita observasi. Ya, kita buka dulu. Saya coba ambil lokasi di Nagari Lunang 2 ya. Saya ambil batas adminnya dulu. Batas administrasi Lunang. Kita ambil RT RW pesisir selatan, kemudian saya mau ambil batas adminnya. Oke, kalau kita ambil passing saja dulu. Saya ambil Nagari Sumbar, Nagari. Kemudian saya mau ambil satu lokasi saja yang akan saya evaluasi. Misalnya ini, kita keluarkan nama garinya dulu. Sabar ya. Kita display label, kita ambil desa di sini. Kalau desa yang kita ambil adalah, kita ambil Lunang ya. Lunang, cuman kita ambil Lunang Barat. Lunang Barat. Kemudian kita export data, export data. Jadi hanya Lunang Barat yang akan kita evaluasi. Saya letakkan di pertanyaan posisi contoh L admin Nagari Lunang. Oke, nah ini yang menjadi batasan saya. Ini yang mau dievaluasi nanti di lokasi yang ini saja. Nah, sekarang untuk mendukungnya, saya perlu data tanah. Kebetulan data tanah, saya punya data dari Puslit Tanah. Saya tinggal ambil data Puslit Tanah tersebut. Data tanah. Tanah, terus HWSD. Soil, HWSD. Oke, ini jenis tanah. Ya. Kemudian, nah, dari data yang ada 3 buah jenis tanah ini, kita akan melakukan intersect ya, intersect supaya atribut tanah ordo, tanah sumbar, WSD ini kita ambil khusus untuk Lunang Barat saja. Nah, maka kita lakukan overlapping dengan tools intersect. Nah, kita masukkan administrasi posisi, tidak harus selalu di atas ya, boleh mana saja. Kalau intersect itu berarti poligon terkecil itulah yang akan yang akan menjadi faktor pembatas adalah poligon yang terkecil. Jadi kalau intersect. Kalau union itu menggabungkan keseluruhan.
Ini kita masukkan dalam satu posisi tadi, karena saya posisi tadi di pertanyaan posisi, maka saya letakkan di situ kembali. Kemudian posisi KL, saya kasih nama ini masih soil attribute gitu. Soil. Kenapa saya kasih nama soil attribute? Ya karena ini seluruh karakteristik tanah di Nagari Lunang. Nanti ada kebutuhan 2 SPV lagi untuk iklim dan untuk pelerengan. Nanti kita buat. Delete. Nah, biarkan saja. Ini sudah ada soil attribute ya, tanah. Di sana cuma ada 2 jenis tanah, ya. Clay humus dan kambisol. Kalau berdasarkan order dia masih histosol semua. Jadi ini pembedaan masalah klasifikasi saja ya. Yang untuk order ini dibedakan berdasarkan FAO. Kalau ini pembedaan jenis tanah berdasarkan klasifikasi USDA. Tuh. Nah, ini atribut-atributnya nanti akan kita pakai. Jadi cukup hanya 2 poligon yang disahkan. Atributnya lengkap yang kita butuhkan. Di antaranya ada C organik, yang nggak berguna, yang nggak kita butuhkan, nih kita delete saja ke dalam div ini kedalaman layer ya. Ini tekstur, kemudian ini tipe drainase, kandungan pasir, liat dan debu, kemudian alkalinitas, tekstur. Ini campur ya, maksudnya antara posisi tanah sama HWSD. HWSD itu klasifikasi FAO, tapi skalanya itu lebih besar, jadi nggak detail. Kalau yang posisi tanah itu untuk skala 250.000, sedangkan FAO yang untuk dari USDA itu untuk skala 1 juta. Tidak apa-apa, ini kan kita hanya untuk belajar bagaimana membuat peta kesesuaian dari keterbatasan data yang ada. Oke. Oke, atribut tanah sudah kita dapatkan. Sekarang kita bagaimana membuat atribut iklim? Ya, atribut iklim karena kita dianggap saya nggak ada data stasiun ya, maka kita akan mencari data dari data yang ada. Saya gunakan website climatedata.org. Ya, climatedata.org untuk mencari iklim. Ini langsung saja diketik nama nagarinya. Lunang. Apa? Tidak ada nagari Lunang. Ini ada Lunang. Ah, ini ya. Kita ambil Lunang. Klik. Nah, di sini ada atribut yang akan kita gunakan. Sedangkan posisinya di mana? Ya posisinya di nagari gitu. Di nagari karena tadi kita ada batas nagari, anggaplah dia di sini gitu. Jadi kita titikkan, kita ambil marker, anggap dia di Lunang gitu, di sini misalnya. Nah, di sini ini kemudian kita ambil satu lagi karena Lunang ada ya. Ini kita misalkan sebagai titik stasiun. Nanti kita bikin polygon pisan. Nah, kemudian kita ambil Muaro Sakai misalnya. Kita cari coba. Kita buka baru lagi. Data.org. Kita ketik Muaro Sakai. Ada? Tidak ada. Kalau Tapan, Indrapura. Ada Indrapura. Ada ya, ini Indrapura, Indonesia, West Sumatera. Ya, jangan sampai nanti ini bukan West Sumatera gitu yang diambil. Karena saya di posisinya di West Sumatera, jadi kira-kira ya di Indrapura tuh di sinilah gitu. Ya, karena di Climatedata itu kita tidak tahu posisi dia di mana gitu. Ini satu, kemudian kita ambil apa ya di sini
Sungai Janyah misalnya. Ada nggak sungai? Atau Tapan. Tapan itu coba sungai jernih ada enggak ya? Kita buka store lagi, ini dipakai nanti ya. Jadi jangan ditutup dulu karena nanti kita akan ketik data.org Sungai Jernih. Nah, Sungai Jernih dia masuknya ke Jambi, benarkah? Sungai Jernih, Sungai Jernih dia masuk Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Oke, betul ya. Jadi ini kita ambil satu Sungai Jernih. Kalau ada dua seperti ini, kalian ya ini karena contoh saja ya. Jadi misal, jadi ambil sajalah mana yang kira-kira betul. Nah ini sudah. Oke. Ini yang Sungai Jernih. Jadi sudah 3. Syarat poligon Thyssen kan minimal ada 3 posisi ya. Ya, jadi 1, 2, 3. Ini posisi yang evaluasi sini jadinya. Oke, kita tambah satu lagi untuk yang di bawah. Misal ini daerah Bengkulu ya. Nanti saya ambil coba Tanjung Mulia. Apakah ada Tanjung Mulia? Di data.org lagi. Kita ketik. Jangan salah muncul. Tanjung Mulia. Ya daerah Bengkulu ya nanti. Kita Utara, Aceh. Nah ini Bengkulu, Tanjung Mulia. Ini Tanjung Mulia sudah. Tanjung Mulia, jadi sudah ada 4 posisi. Nah dari 4 posisi inilah yang akan menjadi peta iklim. Ya. Oke. Kita select lagi yang marker itu. Ada 4 marker. Kemudian marker itu kita convert menjadi spasial, menjadi SP. Saya kasih nama stasiun iklim. Save. Dan oke. Tampilkan yes. Yang dalam bentuk drawing kita delete. Nah, sekarang ini belum ada namanya karena tadi kita belum editing. Ya, ini kita bisa start editing. Start edit, kita kasih sebelum start edit kita kasih dulu. Ini yang kita perlukan nanti data suhu dalam tipenya double karena angka yang akan kita masukkan ya. Double begitu juga dengan CH. Kita lihat nanti CH-nya itu mintanya dalam bulanan atau tahunan. Oke, sekarang setelah kita masukkan, kita definisikan posisinya. Ya, sebagai posisi nagari. Ini Tanjung Mulia. Kita start editing, jangan lupa. Tanjung Mulia. Kemudian ini Sungai Jernih. Sungai Jernih. Kemudian ini Indrapura. Dan ini pastinya Lunang ya. Lunang. Oke, setelah kita isi, ini batas negara Sumatera kita centang dulu saja. Jadi sekarang kita sudah memiliki 4 stasiun. Ya, 4 stasiun masing-masingnya ada di Lunang, Indrapura, dan Tanjung Mulia. Kita stop editing, editing biar nampak, kita munculkan labelnya. Jumlah yang total. Nah, sekarang bagaimana ngisi data suhunya itu? Ya, kita ambil dari sini. Ini contohnya yang Lunang. Kita ambil average-nya saja. Jadi average ya 27,3. Maka kita isikan untuk yang di Lunang
Kita editing lagi. Cukup simpel ya. Tunang 27,3. Ya, average ya. Ini mungkin ya datanya kita percaya dulu saja karena ini data yang ada. Gitu. Ini kalau kita ambil maksimum ini kan besar ya. Kita ambil average. Oke, kemudian ini hujannya, tapi kita lihat dulu hujannya dia minta dalam satuan apa. Oke, kita harus terbiasa melihat angka hujan ya. Kalau seperti ini ribuan, artinya ini kemungkinan besar ini adalah hujan tahunan. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk hujan bulanan, untuk butuh ratusan. Nah, jadi karena di Tunang ini difference-nya untuk hujannya kita mungkin lihat bisa di atas 28. Hujan tahunannya ini ya. Hujan tahunannya ada di angka 3.670. 3.670. Artinya kalau kita lihat ke sini ini S3. Jadi mungkin ini terlalu besar, maka terlalu sering hujan di sana gitu. Oke, kita lihat hujan bulanannya. Apakah ada hujan bulanan ini? Hujan bulanan. Hujan bulanan tidak signifikan. Tidak ditemui ya untuk hujan bulanan. Sepertinya kita perlu membuat. Ini ada. Hujannya di bulan Oktober. Ini average-nya adalah 422. Ya. Rata-rata hujannya 422. Artinya kalau 422 dia adalah yang tetap di sini ya. Tetap S3 dia. Ya, 422 kan tetap di sini. Jadi kita bisa masukkan dalam hujan tahunan ataupun hujan bulanan. Oke, saya masukkan ke hujan bulanan saja. Oke, 422. Kita 422. Tunang. Setelah itu kita bergeser ke Indrapura. Indrapura suhu rata-ratanya ini 26,9 ya. 26,9 kalau kita lihat suhu berarti 26,9 itu di S2. Tapi hujannya S3. Nah, itu nanti makanya pertimbangannya ada pembobotan nanti ya. Kemudian 26,9 Indrapura. 9 dengan curah hujan rata-ratanya adalah 465. 465. Kemudian lanjut ke Indrapura. Tadi apa yang saya isi? Ya, Indrapura ya. Lanjut ke Sungai Jernih. Sungai Jernih ini biasanya lebih dingin di sana. Average-nya 26,6. 26,6. Curah hujan rata-rata bulanannya adalah 328. 328. Kemudian Tanjung Mulia. Tanjung Mulia rata-rata tahunan ya, kita ambil rata-rata tahunan 26,7. 26,7. Kemudian CH-nya rata-ratanya tadi adalah 450. Sudah selesai mengisi datanya, kita save, stop editing. Nah, sekarang kita bikin polygon teaser-nya. Polygon teaser kita bisa bikin
Vector Toolbox ya. Oke, loading dulu. Dan analisis. Di sini ada proximity. Kita ambil polygon distance. Nah, ini tinggal masukkan stasiun iklimnya. Kemudian letaknya mau di mana? Di sini adalah saya bikin Thyssen iklim. And save. Kemudian yang ambil all. Kenapa all? Supaya atribut yang ada di sini terbawa semuanya. Sudah di oke. Nah, dia sudah membentuk seperti ini. Tugas kita nanti sama ya, nanti di intersect lagi kalau sudah selesai semua untuk yang posisi di sini. Oke, selanjutnya kita bikin peta kelerengan. Peta kelerengan, kita ambil dem-nya dulu. Dem di Lunang itu berapa ya? Kita lihat dem di Lunang dulu ya. Lunang itu berapa indeksnya? Karena kita mau ngambilnya dari Demnas ya. Demnas, biasanya Demnas itu referensinya indeks ini. Ya, indeks peta RBI 1:50. Di Lunang itu nomor petanya ada 081351. 081351. Jadi kalau semuanya mau download, belum pernah download, dem, tinggal ketik dem, ya, Demnas. Nah, Demnas, ntar, nah ini nanti keluarnya Demnas. Dan dari Big, nah, oke, di Demnas ada fasilitas download, kita download Demnas, kemudian harus punya passwordnya dulu ya. Bikin dulu kalau yang belum ada, sudah ada, lanjut, tinggal masuk saja. Nah, dia akan keluar nomor-nomor indeks. Karena ini adalah indeks RBI 1:50.000. Jadi kalau yang belum tahu, nanti saya tag juga di narasinya ya. Oke, kita tadi cari Lunang itu di sekitar sini ya. Klik, ini kan 081351 sesuai sama kita tadi. Klik 081351. Nah, posisinya di sana. Dan kalau yang belum ada tinggal download. Kalau yang sudah ada, saya sudah ada, jadi saya tinggal panggil data dem tersebut. Oke, demnya saya letakkan di data big 1351 08 1351 and add. Oke, saya hitung dulu. Ini sudah di posisinya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita lakukan klasifikasi atau membuat peta kelerengan dari dem ini. Cukup mudah ya membuatnya ya. Tinggal ambil aja slot ya. Sudah ada. Kemudian karena kita butuhnya hanya sedikit ya, yang sekecil ini, maka kita ambil analisis spasial, kemudian surface, dan slope. Oke, sebentar. Ini harus dalam, kalau kita membuat slope, proyeksi layar atau data harus kondisinya desimal tidak bisa desimal degree, tapi harus satuan UTM. Ini malah unknown. Noun kita define dulu, dia define-nya itu decimal degree. Kita define dulu. Kita define proyeksinya menjadi PGS 1984. Nanti akan kita copy ya, kita rubah menjadi UTM. Karena rubahnya kita ambil raster ya, data management tool,
Kemudian ambil project raster. Project raster itu tujuannya untuk mengcopy tapi beda sistem koordinat. Kita masukkan data yang menjadi masukannya. Kemudian kita atur di sini BEM Lunang biar gampang ya. Dan save. Kemudian ini kita atur menjadi UTM 47. Ini bisa belajar lagi ya masalah sistem koordinat ya. Nah, supaya bisa membatasi kita lakukan pembatasan dengan cara environmental, kemudian kita ambil proses extend, di sini akan disamakan dengan apa gitu, kita samakan dengan admin Lunang, jadi nggak terlalu besar nanti dan nggak terlalu lama jadi admin Lunang dan oke dan oke. Tunggu sebentar ya, tergantung spek laptop masing-masing kecepatannya. Oke, sudah selesai. Nah, itulah hasil yang kita ekspor barusan. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, ini Demnas. Nah, setelah ini kita akan bikin peta kelerengan karena di sini posisinya sudah satuannya UTM, sudah meter, bukan datang lagi. Nah, meter. Setelah itu baru kita ambil slope. Slope, masukkan dem lunang tadi. Ini persen rise. Ya, ini planar. Ya, ini tidak usah diedit. Kemudian di sini kita slow dan save. Oke. Nah, ini adalah persen untuk kelerengan. Ya, persen kelerengan ini nanti kita coba yang satu lagi dan ambil degrees. Ya, ini derajat lereng berarti lagi kita ambil yang degrees derajat lereng. Oke, kalau ini derajat lereng ya. Kalau ini persen lereng ya. Kenapa hanya sampai 60%? Karena ketika kita bicara 100%, artinya kelerengan itu 45 derajat. Sedangkan derajat paling tingginya adalah 30 derajat. Ya, sehingga 60% kelerengan di sana paling kelerengannya gitu. Nanti kita rujuk juga terkait dengan kelerengan yang digunakan. Kita lihat lagi untuk jagung ini menggunakan kelerengan ini dalam persen ya, tidak dalam derajat, tidak ada 3%, 3 sampai 8, 8, 15 dan di atas 15. Nah, kita bikin klasifikasinya seperti itu juga. Kita gunakan yang persen, tidak degrees. Degrees ini derajatnya. Oke, kemudian kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 14. Ambil simbologi, kemudian ini dari 9 ini kita bikin jadi 4. Nah, kita gunakan yang paling tinggi adalah 15, kemudian angka 8, dan angka 3. Gitu. Saya pastikan lagi. 3, 8, dan 15. Ya, dan nanti terbentuk di sini 0 sampai 3, 3 dan 8, 8, 15, dan di atas 15. Nah, ini kan 0 sampai 3, 3, 8, 8, 15, di atas 15. Oke, nah seperti ini. Ini yang kecenderungannya ini biasanya ini rumah ya, karena di sana memang landai tempatnya. Oke, setelah selesai, supaya dia ini dalam bentuk raster, kita perlu rubah dari raster ke vektor karena
selebihnya data iklim, data tanah itu dalam bentuk vektor. Maka kita rubah. Nah, langkah awalnya adalah kita reclass, classify, memasukkan data slope-nya. Nah, 1, 2, 3, 4 adalah mencerminkan yang ini. Nanti jangan lupa. Ini slope reclass. Saja saya kasih slope RC. Nah, setelah itu baru kita bisa convert ke vektor. Convert vektor, kita ambil conversion from raster to polygon. Kenapa tadi nggak langsung? Biasanya nggak mau, dia replace dulu. Sebenarnya kan sama-sama input raster, tapi biasanya tidak mau. Makanya saya perlu convert. Ini saya kasih ke lereng. Sama ya, slope lereng. Nah, oke. Setelah itu nanti jadi poligon dia kecil-kecil sekali. Nah, 3 unsur itulah yang mau kita overlapping. Jangan lihat bentuknya dulu, biarkan saja, dicentang saja. Kemudian kita bikin di sini, ya, nah, ini ada cukup banyak ya, 3, 9. Nah, supaya lebih simpel, kita lakukan dissolve, pengelompokan. Ya. Kenapa perlu dikelompokkan? Supaya tadi atributnya yang banyak itu jadi ya cukup sedikit saja lah, namanya banyak. Lerangan, dissolve. Jadi cukup 4 dissolve. Ya, kita hapus yang lama. Yang lama ini ya. Yang lama atributnya ada 19.330. Yang sebenarnya dia hanya 4 kelas. Jadi lebih simpel di seperti ini kan. Ya, yang ini kita delete saja. Di remove itu datanya hanya remove dari project. Datanya masih ada. Lead code ini kita perlu define kelasnya dalam bentuk teks ya untuk mengisi yang tadi raster editing, mendefinisikan 1, 2, 3-nya itu apa. 1 itu berarti kurang dari 3%, 2 itu 3 sampai 8, kemudian 3, 8 sampai 15, dan di atas 15. Save. Nah, dari 3 unsur lereng, kemudian untuk lereng, kemudian untuk tanah, sudah ada data tanah, mana tadi soil tanah, sudah ada juga tisennya dalam bentuk skala besar ya. Jadi diwakilkan, jadi tizen yang ini malah nggak laku ya, jadi karena sudah ada data lunang ya data lunang yang digunakan. Ini kalau sama yang data lunang nggak ada, maka bikin tizen. Nah, setelah itu kita lakukan intersect. Kenapa intersect lagi? Karena untuk menggabungkan unsur dari iklim diwakilkan oleh tizen, unsur dari tanah tersebut, dan unsur dari kelereng. Inilah yang akan disebut sebagai H1 ya, H0, H0 kesesuaian lahan jagung. Oke. Ini nanti yang di bobot ya, bobotnya. Oke. Dah, ini udah masuk ke sini. Yang lain boleh di centang saja dulu, kita fokus ke sini. Nah, ini nanti yang kita sesuaikan dengan parameter yang kita miliki. Tahap awal yang nggak berguna, atribut yang tidak kita butuhkan, kita delete saja karena atributnya akan banyak sekali. Dari kita gunakan ini. Nah.
nggak guna. Ini nggak bisa dihapus sekali banyak, memang harus satu-satu ya. Nah, setelah ini kita melakukan manajemen data. Nah, inilah mata kuliah manajemen data yang akan kita ulas minggu besok ya. Atau hari ini sebenarnya. Terkait dengan bagaimana namanya pembobotan itu. Ini untuk jenis tanah secara umum, klasifikasinya FAO. Bukan FAO, USDA. Order ini klasifikasinya FAO. Dan atribut-atributnya yang akan kita gunakan. Ya. Ini struktur dominan nggak ada. Ini kandungan organik. Oke, SMU kita soil dominan ya. Ini nanti soil dominan. Kita kalau menggunakan nah, ketika lereng sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan pembobotan. Di sini ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Maka kita harus bentuk nilai. Karena kalau kita dekati dengan langsung definisi kita susah, karena di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis kualitatif dan kuantitatif ini supaya lebih memudahkan dalam analisis, kita harus convert dalam kuantitatif semuanya. Yang tadinya kualitatif, ini kan kualitatif ya, baik, sedang, cukup, terhambat, itu kualitatif, kita convert menjadi kuantitatif untuk melakukan pembobotan. Otomatis N ini akan saya ganti notasi 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ketika nilainya reratanya 4, artinya posisi tersebut adalah S1. Ketika reratanya 3, posisinya 3. Ya, walaupun nanti kondisi iklimnya misalkan 4, kondisi suhunya di 2, kondisi tanahnya ada di 1. Itu nanti di rata berapa notasinya ketika hasilnya 3,5. 3,5 itu berarti kan mendekati 4, maka ya S1 gitu nanti dilakukan seperti itu. Oke, sekarang kita bikin bobot untuk iklim dulu. Jadi kita perlu tambah field ya. Field kita kasih notasi B, CH artinya bobot hujan. Ini short integer saja. Short integer. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil adalah bit temperatur. Bit kita kasih nama, saya singkat saja BT temperatur ya. Kemudian lereng yang mudah-mudah dulu saja, bobot lereng PL. Nah, dari 3 ini saya contohkan dulu. Kita lihat hujannya. Ini hujannya cenderung sama ya. Cenderung sama 422, 273. Artinya iklim hanya satu kondisi. Ini di sini ada 8 parameter, 8 posisi yang berbeda. Kita lihat 422. 422 itu S3. Berarti notasi 2. Ini 1, 2, 3, 4. Kita ambil notasi 2 berarti. Suhu, kalau suhunya di sini 27,3. 3 notasinya, 27,3 di sini. Hujan 2, ya, kita masukkan ya. Langsung saja. Ini supaya cepat, tidak satu-satu. Ininya 2. Semuanya 2 di setiap posisi. Kemudian ini notasinya 3. Sedangkan lereng, nah lereng ini kan macam-macam. Di sini sudah ada notasi 1, 2, 3, 4. Apakah notasinya sudah sama? Notasinya kebalikan ya. Notasinya kebalikan. Apa saya bilang kebalikan? Lebih kurang dari 3%. Di sini dinotasikan menjadi kurang dari 3%, notasinya 1. Sebenarnya kalau notasi bobot kan notasinya 4. Jadi langsung saja. Ini karena sedikit ya.
Ya, kita bisa kayak gini. Oke. Atau kalau datanya banyak, ya, kalau datanya banyak, ini notasinya 4, jadi bisa melakukan select manual. Tapi kalau datanya banyak, kalian bisa gunakan select by attribute. Ya, selanjutnya kita gunakan select by attribute. Di sini yang menjadi acuan grid code. Grid code. Jika grid code sama dengan nilainya 2, satunya sudah ya, kita apply. Nah, dia akan menilai yang 2 saja. Kemudian fill kalkulator, kita isi notasi 3. Nah, selanjutnya kita ganti ini 4, 3 dulu. Ini kalau seumpamanya data banyak ya, contohkan kalian data sedikit sebenarnya nggak harus seperti ini. 3 tetap 3, 3 menjadi 2, dan 4 menjadi 1. Ini bisa diselect seperti ini saja sebenarnya kalau datanya sedikit. 1. Nah, sudah. Tinggal notasi tanah. Notasi tanah apa yang tersedia? Notasi tanah kita lihat paling atas dulu. Drainase. Apakah data saya ada drainase? Rasanya ada tadi drainase. Ini ada drainase. Drainase sangat baik. Sangat jelek malah. Ya, sangat jelek. Kita itu berdasarkan FAO HWSD. Kita lihat juga berdasarkan kusudi tanah. Kusudi tanah ada enggak? Sangat terhambat, ya, sangat terhambat. Sedangkan untuk ini sangat terhambat itu dia masuk nggak bisa ditanam jagung, ya, karena di sana Lunang itu posisinya gambut, jadi gambut itu kan jenuh ya, jenuh, jadi meloloskan airnya sangat nggak bisa ya, nggak bisa meloloskan air, makanya drainasenya sangat terhambat. Oke, langsung saja notasinya menjadi 1 untuk drainase. Kita lakukan bobot lagi, add lagi, B, DR, ya, bobot drainase, notasinya 1. Selanjutnya setelah drainase kita lihat tekstur, apakah tekstur ada. Ini medium, nanti kalau kita medium berarti dia masuk sedang ya, sedang bisa jadi S1 atau S2, artinya notasi 3 atau notasi 4 ya. Oke, notasi 3 atau notasi 4. Oke, kalau secara HWSD notasi 3 atau 4. Kalau notasinya si pusli tanah organik, tekstur kasar halus sedang, ini teksturnya organik. Tekstur organik ya, karena tekstur itu kan berkaitan sama, sebenarnya ini yang disasar itu struktur ya, tekstur. Oke, kita ambil apa namanya yang dari HWSD yang mengatakan teksturnya di sana adalah medium. Medium itu kita masukkan biar agak besar, jadi kita di sini bisa memilih notasi 4 atau notasi 3. Kita ambil notasi paling besar kalau untuk membuat dia sesuai. Jadi kita bikin notasi 4 untuk tekstur. B tekstur, B teks. Notasinya kita isi 4. Jadi drainase itu 1. Drainase 1. Ini 4. Ya, semakin banyak parameter yang kita gunakan, semakin bagus kita melakukan kesesuaian lahan. Selanjutnya adalah bahan kasar. Oke, bahan kasar apakah ada ya? Lihat dulu. Bahan kasar. Sepertinya tidak ada. Bahan kasar tidak ada. Kita masuk ke kedalaman ya. Ini karena di sana gambut.
kita ambil bobot kedalaman gambut. Ya. B gambut, kalau yang nggak ada gambutnya nggak usah pakai bobot gambut. Gitu. Ini ada kedalaman gambutnya, karena di sini gambut. Tadi ada di sini 76 sampai 100 cm kedalaman gambutnya. Kalau kita lihat ini 100 ya, ini 76. Maka dia posisinya di notasi 3. Nah, dia gambut notasinya 3. Kemudian yang paling penting adalah NPK ya. Bobot BP fosfor. P-nya tadi saya lihat di sini pH ada ya. Ini P-nya P total, kita ambilnya P total ya. P biasa nggak digunakan, kita ambil P totalnya. P total kalau tinggi berarti notasinya 4. Notasinya 4 ya, tinggi. Tinggi 4. Ini fosfat. Langsung diisi menjadi 4. 4. Kemudian KTK tadi ada ya, KTK. Ya, KTK. BKTK. BKTK-nya 46. Kalau yang HWSD KTK ini sangat tinggi, lebih dari 40. KTK ini ya lebih dari 16, berarti dia posisi masih 4 juga. Ya. 4. Kemudian pH dan C organik sudah kita batasi itu ya. Nah, selebihnya masih bisa digunakan, selanjutnya tinggal tambah. pH dan BCOR. Semakin banyak ya, berarti semakin bagus pembobotan kita, tergantung data. Kita tersedia data atau tidak. Kita lihat pH-nya. Semakin bagus datanya, berarti harusnya semakin kita turun ke lapangan, kita ngecek data-data ini. Ini kan kita hanya pakai untuk bagaimana proses dan caranya. Nah, ya. Ini pH tanah sangat masam ya, karena gambut dia kan masam dia. Basah harusnya ya, basah. Oke, ekstrim masam. Kurang 3,5 sampai 4. Kita lihat 3,5, 4, ya kurang dari 5,5, berarti posisinya di tidak baik untuk tanaman. pH itu notasinya 2. C organik, ya kalau organiknya ya organik semua gambut itu. C organik, kita lihat C organik. Karbon. Ini ya 30,73%. 30,73%. Sedangkan ini, nah kalau 30 itu kan 0,3. 0,3 berarti ini ya 0,3. 0,3. Berarti kurang dari 8. Notasinya 2. Sudah? Baru kita rata. Nah, rata saja total dalam bentuk integer juga supaya langsung notasi aja. Ini kita ratakan ya, rata-rata ya dari ini dari seluruh BB yang ada, dari 1 ditambah temperatur 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita ambil ada 10 parameter tadi. Sebenarnya kan ada 20-an parameter. Ya, kita coba pakai 10 saja sebagai sampel. Nah, sudah didapatkan. Artinya di sana, ya ini notasinya 3. Kita kembali lagi ke kualitatifnya. Kalau 3 berarti 1, 2, 3, S2. Cukup sesuai untuk jagung. Ini kelas lahannya ya. Kelas lahan. Ini dalam bentuk teks. Ya, kalau seumpamanya dia banyak, misalnya hasilnya itu ada yang 1, yang 2, yang 3, kita kembali lagi ke pakai ini, atribut. Ya karena ini 3 semua, ya ini langsung saja saya bikin ini adalah S2 semuanya, nggak ada yang S1 gitu. Kalau seumpamanya ini yang plot ini ternyata ini notasinya 4, ya ini kita rubah menjadi S1 gitu. 4, cuman karena ini S2 ya udah S2. Oke, jadi sudah dapat kesimpulan bahwasanya di sana itu kesesuaian lahan untuk jagung itu cukup sesuai untuk Nagari Lunang. Ini tinggal kita layoutkan saja untuk mendukung tulisan. Oke, kita ambil yang paling terakhir. Ini bisa dibikin satu-satu petanya ya. Jadi saya langsung nggak usah dibikin satu-satu. Artinya di sana itu hanya satu jenis. Ini cukup sesuai. Oke, zoom to layer. Nah, ini kita kasih judul. Kesesuaian lahan komoditi jagung. Ini diatur saja ya. Ini saya nggak menggunakan teknik kartografi yang baik. Di asal masuk saja dulu. Yang artinya ini adalah insert legend, legendanya ya hanya yang jagung saja. Next. Nah, legendnya udah masuk. Ya, dia kesalahannya kelas 2. Kalau kalian ingin memunculkan misalkan slopnya gitu ya, ini bisa dimunculkan lagi. Ya, cara memunculkannya misal kita mau merubah simbologinya supaya lebih bagus gitu. Lahan kan biasanya seperti ini, kita hilangkan netline-nya supaya bagus. Ini enggak pakai netline-nya. Nah, seperti itu. Kalau semuanya udah dalam ini untuk lerengnya, kemudian untuk tanahnya misalnya. Kita munculkan atribut tanahnya dalam bentuk jenis tanah misalnya gitu. Nah, kita bedakan klasifikasinya. Tinggal ekspor saja. Oke, display, kategoris. Saya masukkan jenis tanah. Oke, nah, dia jenis tanahnya ada 2 di sana. Ini yang kambisol dan clay humus begitu dan seterusnya. Oke, intinya seperti itu caranya dan mudah-mudahan bisa diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.